Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari pada sore hari ini saya mengajak kita sekalian untuk kembali masuk dalam renungan Prapaskah. Dan sore hari ini juga kita mau bersama-sama meluangkan waktu sejenak, berhenti dari seluruh aktivitas bahkan kegiatan kita sepanjang hari ini, dan kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada sore hari ini, setiap anak-anak-Mu hadir menghadap hadirat-Mu. Dan pada sore hari ini Bapa, kami mau menenangkan diri kami sejenak. Kami mau meluangkan waktu kami bersama-sama untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kerinduan kami untuk dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu menjadi bahkan juga mempersiapkan setiap kami dalam masa-masa Prapaskah ini. Kami menyambut firman-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, di sore hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali membuka satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita membacanya bersama-sama. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Dan Petrus pun menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat pada ayat yang baru saja kita baca, terlihat dengan jelas bahwa Petrus merupakan seorang teman yang setia, bukan? Ia sangat antusias dan bersemangat untuk kerajaan Allah. Rasanya tidak terpikirkan bahwa Petrus nantinya akan memunggungi atau bahkan menyangkal sahabat dan juga gurunya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ayat yang ke-3 yang tadi kita baca merupakan jawaban ataupun penolakan Petrus bahwa ia akan menyangkal Yesus nantinya. Maka ia berkata, Bapak Ibu, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-kali dia tidak." Dan saat itu Bapak Ibu, Petrus sangat yakin dengan dirinya dan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Namun jika kita melihat, disitulah letak masalahnya. Petrus bergantung pada kemampuan diri sendiri. Dia merasa bisa untuk bertahan di tengah tekanan yang ada, bahkan juga tekanan yang akan terjadi. Hal ini Bapak Ibu mengingatkan saya pada 1 Korintus di mana Alkitab mengatakan tentang kepercayaan diri yang keliru. Jika kamu berpikir kamu berdiri teguh, berhati-hatilah, jangan kamu jatuh. Mungkin Bapak Ibu, jika Petrus pada saat itu mengganti responnya terhadap ucapan Tuhan Yesus bahwa ia akan menyangkal, dia berkata, "Saya tentu saja tidak." Kemudian dia mengganti dengan jawaban atau respon dengan penuh kerendahan hati. Contohnya saja, "Saya, benarkah? Dapatkah engkau menunjukkan bagaimana saya bisa tetap bertahan karena diri saya benar-benar lemah." Nah Bapak Ibu sekalian, mengaku dan merasa lemah di hadapan Tuhan bukanlah merupakan suatu hal yang memalukan. Sebaliknya Bapak Ibu, itu merupakan langkah awal, langkah pertama dalam pertumbuhan iman kita. Dan dari percakapan Tuhan Yesus bahkan Petrus, kita pada sore hari ini mau kembali merenungkan bersama. Mari tanyakan pada diri kita Bapak Ibu, lihat kembali dalam kehidupan kita. Apakah selama ini, apakah selama hidup kita, saya menjadi orang yang congkak? Apakah selama ini saya menjadi sombong dalam iman, menganggap bahwa diri saya ini bisa, mampu, dan tidak pernah gagal di dalam iman? Adakah selama ini saya juga mengakui sebagai orang yang rentan, bahkan lemah di hadapan Tuhan? Sudahkah saya dengan kerendahan hati meminta kekuatan yang lebih, yaitu dalam perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan Yesus? Dan itu semua Bapak Ibu ditanyakan pada diri kita. Tanyakan pada diri kita dengan
kesadaran bahwa saya tidak akan mampu, tidak akan bisa melaluinya jika hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri dan bukan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari di sore hari ini memasuki malam, kita renungkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Mari bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, bahkan menyambut hari esok. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengucap syukur kembali untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami, mengajak kami kembali untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dari percakapan antara Tuhan Yesus sendiri dengan Petrus. Sore hari ini ya Bapak, kami mengaku terkadang kami terlalu angkuh dalam kehidupan kami, terkadang kami sombong dalam iman. Kami enggan mengakui bahwa kami lemah di hadapan Tuhan. Namun sore hari ini ya Bapak, kami mau bersama-sama kembali melihat ke dalam diri kami, kembali memeriksa hati kami. Dan kami mau mengakui bahwa seringkali kami lemah dan kami tidak dapat melalui perjalanan iman kami jika bukan karena kekuatan yang daripada Engkau sendiri. Dan kami saat ini memohon ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat semakin bertumbuh di dalam iman dalam masa-masa prapaskah ini dan menyambut Paskah yang akan datang. Kiranya kami juga dapat semakin memuliakan nama Tuhan dan semakin serupa denganmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat merenungkan kembali firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita di dalam masa prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.